Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan melewati dengan izin Allah. Semoga Allah berkahi usia kita, panjangkan dalam kebaikan, yaitu menemui bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik setelahnya. Otomatis di sana ada ibadah besar. Selain dari orang-orang yang menaik haji di Baitullah, maka yang di sini pun bisa melaksanakan ibadah, yaitu berkurban. Nah, telah masuk di kami dan tim yang ada masalah-masalah pertanyaan terkait dengan al-udhiyah atau binatang kurban, sembelihan dan seputar Idul Adha. Insya Allah kita akan mencoba membacanya dan menjawabnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dan dibaca oleh saudara kita. Tafadhol akhi. Bismillah. Ini sudah masuk pertanyaan seputar kurban. Yang pertanyaan pertama, Zat, Ya. apa hukum berkurban? Hukum berkurban itu ulama bersilang pendapat, berbeda. Kalau memakai kaidah fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat Id, Idul Adha, kemudian menyembelihlah. Ini kan bukan kalimat berita, tapi kalimat perintah. Dan kalimat perintah yufidul wujub, ya dulu alal wujub, menunjukkan dan berfungsi kepada sebuah kewajiban. Oleh karenanya sebagian ulama memahami karena ini perintah berarti wajib. Dan kaitannya dengan hadis atau riwayat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu Nabi yudhahi bil Madinah, menyembelih atau berkurban di Madinah asyra sinin, asyra marrat, ya 10 kali. Dan beliau di Madinah 10 tahun. Artinya setiap tahun pasti berkurban. Ini pendapat yang mewajibkan. Tapi kemudian ada sudut pandang dari sahabat, perilaku sahabat sekelas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kan kalau mereka berdua bicara hanya 1 ekor domba, ya itu kan sangat mampu. Mereka bukan orang miskin dari kalangan sahabat, orang yang punya duit. Tapi kenyataan di lapangan, Umar bin Khattab dan Abu Bakar tidak mesti setiap tahun berkurban. Mereka pasti menjeda, ya, dan itu bukan karena hal-hal tertentu. Ini memang untuk meyakinkan kaum muslimin bahwa hukum kurban tidak sampai level wajib. Maka dari sini, dan ini yang insya Allah kita berada di belakang para ulama yang menghukumi ibadah kurban dengan sunnah muakkadah. Tapi sunnah muakkadah kita maknai dengan sunnah di level sampai di bawahnya wajib, artinya nggak sampai di level wajib, tapi muakkadah ditekankan. Maksudnya ditekankan, kalau kita punya kemampuan ya kurban, ya kan? Kalau punya kemampuan ya kurban lah. Kalau nggak punya kemampuan ya nggak apa-apa, absen berkurban karena ketidakmampuan. Kalau kita mampu tahun ini, ya dengan domba, dengan kambing, dengan sapi, maka berkurbanlah. Ini enaknya di dalam memahami fikih. Jadi kalau hukumnya sunnah muakkadah tidak sampai wajib, tapi kalau kita punya kemampuan ya harus kita kerjakan, ya karena terdapat kemuliaan-kemuliaan. Bahkan kalau mampu kok nggak merkorban, ya fala takrobanna musallana, janganlah kalian mendekati musola id kami. Masya Allah. Ini terkait dengan hukumnya. Jadi kita berada di belakang para ulama yang berpendapat sunnah muakkadah, tapi jangan dipermainkan. Sunnah berarti kita melalaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kurban 1 kambing untuk 1 orang atau untuk 1 keluarga, ya Ustaz? Nah, ini dibedakan antara pembeli sama keikutsertaan. Kalau 1 ekor kambing, yang beli ya nggak bisa 1 keluarga, cukup 1 orang. Contohnya kepala keluarga, suami atau ayah. Ya, karena kalau bicara pahalanya bisa 1 keluarga, iya. Sebagaimana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih dan meniatkan bahwa taqabbal, ya Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti, ya Allah terimalah ini dariku dan dari atau
kurban ini juga untuk keluargaku, ahli bait. Jadi kurban itu pembeliannya kalau kambing 1 orang, artinya nggak boleh patungan. Jadi mamanya si istri ngasih 50.000, anak pertama 100.000, anak kedua 200.000, kemudian suami punya 500.000, kemudian nanti di rumah ada siapa lagi, adik ipar mamanya, nah digabungkan beli 1 ekor kambing, disembelih. Halal sembelihannya, halal, tapi jangan disebut hewan kurban. Itu ya seperti hanya kita belanja atau makan di warung sate kambing gitu. Jadi masalah dagingnya halal, tapi kalau disebut hewan kurban nggak bisa ya. Jadi kalau seorang ayah, seorang suami membeli dia sendiri dengan uangnya, atau seorang istri memang menghadiahkan uang ke suaminya, yang ternyata kalau dikasihkan ke suami sudah berpindah haknya kan, berarti itu sudah terserah suami, dan suami gunakan untuk membeli kambing 1 ekor, tidak apa-apa. Nanti kemudian kurban itu masuk pahalanya orang yang serumah atau satu keluarga. Di sini berarti kalau ada sekolahan yang menggunakan patungan muridnya untuk dijadikan kurban kambing, itu latihan kurban namanya. Kambingnya boleh dimakan, boleh dikonsumsi, tapi tidak disebut sebagai binatang kurban. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk patungan kurban apa harus 7 orang, dan patungan kurban sapi itu apakah nominalnya harus sama untuk 7 orang itu, Ustaz? Nah, bagaimana, Ustaz? Nah, kalau terkait dengan patungan sepertujuh, ya kita harus merubah mindset dulu ya. Orang Arab atau orang di zaman Rasul itu, mereka ketika mampu ibadah, kalau bisa sendiri kenapa harus orang lain? Biarlah orang lain juga ibadah. Jadilah fastabiqul khairat. Di kita kebalikannya, selagi bisa sengkuyung bareng-bareng, dibagi rata, kenapa harus saya sendiri? Nah, ini harus dirubah, ya kan? Harus dirubah. Jadi kalau mamanya saya bisa bangun masjid senilai 5 miliar, kenapa harus saya ngajak teman-teman untuk ikut bangun? Biarlah mereka bangun masjid-masjid yang lain, tapi 5 miliar ini untuk saya wujudkan sebagai masjid rumah Allah, biar saya dapat pahala dibangunkan rumah di surga, kan gitu. Nah, mindset ini nggak bisa dipraktekkan sekarang. Sebisa mungkin orang bisa dipakai patungan, ya kan, kemudian dipukul bareng-bareng, ya. Kenapa harus saya sendiri? Nah, mindset ini harus dirubah, termasuk dalam pembelian hewan kurban, sapi, kerbau atau sejenisnya. Sepertujuh musyarakah itu maksimal sepertujuh, ya, sepertujuh untuk sapi atau kerbau. Artinya kalau ternyata 2 orang sudah cukup membeli sapi, boleh, ya, umpamanya harga 20 juta, 2 orang 10 juta, boleh. Jadi hitungan 7 itu batas maksimal. Kalau ada 10 orang berarti nggak bisa, harus 7 aja maksimalnya. Kalau ternyata 5 orang, sebetulnya tidak perlu mencari 2 orang penutupnya sampai kemudian bersusah payah, siapa yuk ikut yuk. Nah, pertanyaan semacam ini nanti turunannya adalah ketika 7 orang tadi patungannya, ya, apakah harus sama atau boleh berbeda? Jawabannya bebas sebetulnya, ya, bebas. Jadi umpama sapi harga 21 juta, kalau orang 7 kan berarti per orangnya 3 juta. Itu kalau dipukul rata, ya. Kalau ternyata ada orang yang 1 atau 2 orang, saya tak 5 juta, kalian sisanya, boleh seperti itu? Boleh, sah-sah saja, dan tidak mengurangi keutamaan dari korban itu sendiri. Apalagi kalau 1 orang 1 sapi limusin, nah itu kan Masya Allah. Nah, kenapa ini menjadi ruwet dalam tanda petik? Karena di kita memang pakai sistem kepanitiaan. Panitia bakal ruwet ketika nantinya tidak sama patungannya, harga 20 juta, 3 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2,5, ada yang 5 juta. Pasti bisa dipastikan ini panitia pusing ngasih jatah daging kurban ke sohibul kurban. Itu masalahnya.
Ruwetnya masih di situ. Yang patungannya 5 juta berapa ya kita kasih? Kalau 3 juta semua kan enak. Nanti berapa kilo, mesti itu ujung-ujungnya. Maka kembali lagi bahwa kalau kita punya kemampuan 1 sapi seorang diri nggak masalah. Nggak masalah kan? 1 sapi 2 orang juga nggak masalah. Tapi kalau mau kita ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya berarti 1 sapi dibeli maksimal 7 orang. Demikian. Berarti tidak menggugurkan kewajiban keafdolan orang yang berkurban berarti. Iya, kalau untuk ibadah kurbannya ya, kalau pahala kan kita tetap Allah Subhanahu wa taala, karena terkait dengan keikhlasan. Hati-hati dah ya. Jangan sampai kemudian balik manfaatnya ke sahibul kurban. Contohnya gini, ikut 1/7 pembelian sapi. Salah satu orangnya itu ternyata bako soto. Bako soto daging dia. Ya kan? Jadi dia ikut 1/7-nya itu punya niat aslinya bukan untuk kurbannya. Idep-idep daripada saya kulaan daging, mending saya tak ikut 1/7 sapi ini, nanti kan saya dapat jatah daging, kemudian jatah saya olah jadi modal tadi, bakulan soto daging. Lah ini keabsahannya jadi hilang. Nah kan, hati-hati ya, di situ. Jadi niatnya betul-betul ibadah, karena yang Allah kehendaki bukan luhumaha wala dima'aha, bukan masalah itu, tetapi takwaha, ketakwaannya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Kemudian ada pertanyaan yang masuk, bagaimana kalau berkurban lebih dari 1? Nah. Misalnya dia juga ikut kurban sapi dengan cara patungan, tapi juga ikut kurban kambing dengan biaya sendiri, itu bagaimana? Baik, berarti dalam 1 tahun atau dalam tahun itu dia mengeluarkan harta untuk pembelian lebih dari 1 hewan kurban. Apakah ini diperbolehkan? Ya, apakah ini termasuk ibadah kurban? Kalau jelas dia niatkan kurban, jelas kurban dia. Cuma kelebihannya atau overnya tadi dihitung sedekah. Ini salah satu pendapat ulama. Ya, jadi umpamanya dia kurban ikut patungan sapi di kota ini, di kota lain dia ikut kurban kambing, ya, maka kalau salah satu di antaranya sudah diniatkan kurban, maka salah satu di antara yang lainnya terhitung sedekah. Dagingnya semuanya halal jelas, tapi yang terhitung kurban 1, terhitung sedekah 1. Kalau boleh saran nih ya, umpamanya ada orang kaya, umpamanya bos, kepala perusahaan, daripada dia kurban sapi kemudian di kampung orang tuanya kurban kambing, lebih baik panggillah karyawannya. Entah itu bagaimana caranya, itu urusan lain kan, mungkin yang paling amanah, yang paling berprestasi, panggil. Saya pengen menghadiahkan engkau, ya kan, uang senilai kurban, silahkan kurban dengan itu. Jadi hibah kan ini, ya kan, makanya kasih 3 juta, udah kamu ini buat kurban, mau dibeli kambing, mau ikut sapi terserah, nanti atas namamu, berarti keluargamu, kan haknya karyawan yang dikasih. Itu salah satu solusinya. Ini kan pahalanya bisa masya Allah itu. Dia sudah berkorban tahun itu, dia membantu kaum muslimin untuk bisa berkorban. Ini juga yang nanti menjawab kalau ada persoalan, kalau korban atas nama perusahaan bagaimana Ustadz? Ya kayak gini jawabannya. Perusahaan itu milik sopo? Kalau perusahaan itu milik satu owner, hanya satu owner saja, artinya semua operasional perusahaan dia ngeluarkan dari kantongnya, kemudian dia beli hewan kurban, berkurban atas nama perusahaan, ini masih boleh. Kenapa? Karena pada hakikatnya perusahaannya miliknya, hasilnya juga ke dia, jadi ketika dia kurban, ya itu masih masuk. Tapi kalau perusahaannya itu ternyata banyak investor, bisa 10 investor kemudian berkorban atas nama perusahaan, ini nggak bisa, karena terlalu banyak kan, ya ini nggak bisa seperti tadi korban satu sekolahan tadi. Nah solusinya gimana? Ada uang berapa itu yang untuk dijadikan korban? Umpamanya 10 juta, bisa jadi 5 ekor kambing kan? Panggil karyawan 5. Ini saya kasih, ini kasih, saya kasih. Ya anjuran saya hadiah ini kalian belikan kambing untuk korban kalian.
Nah, nanti pahalanya bisa untuk keluarga kalian, masya Allah. Nah, ini meskipun ya tidak menyalahkan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dhuhan nabiyyu bikabsyaini amlahaini akronaini, itu kan Rasul menyembelih berapa? 2 ekor kambing, dua-duanya gemuk. Tapi kan kalau kita lihat riwayatnya, yang satunya beliau jadikan tadi Allahumma taqabbal minni wa min ahli wa an ahli baiti, yang satunya kan wa an ummatil ladzi lam yudhahi, dan untuk umatku yang belum berkorban. Nah, ini khusus Nabi, ini nggak bisa kita setel kemaki ya. Maksudnya tak niatkan juga ya kan, ini untukku, keluargaku ya Allah, dan terus pokoknya orang kampung sini yang belum berkorban. Waduh, ya ini tampak sombong sekali kali. Demikianlah. Masya Allah. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Boleh nggak kita berkorban dengan cara berhutang, dan apakah arisan berkorban sama dengan hutang? Nih, berkorban dengan cara hutang, ini lihat-lihat hutangnya. Orang itu kalau berhutang kan harusnya jangan bermudah-mudahan, yang satu. Yang kedua, pakai ilmu matematik. Gini contohnya, dia itu sebetulnya dari gaji atau apapun itu bulanan yang dia dapat, kalau tersisa ya dia bisa nabung dalam kurun 3 bulan, umpamanya 3 juta. Berarti kan hampir setiap bulan dia bisa nabung 1 juta. Berarti kan 3 bulan bisa 3 juta. Dan bulan ini dia sebetulnya pengen korban, tapi kan tabungannya hanya 1 juta, padahal harganya 3 juta umpamanya. Berarti dia butuh 2 juta. Nah, ini dia berhutang untuk korban ya, dengan niat yaitu tadi ya, bersyukur pada Allah, mentauhidkan Allah, maka ini boleh. Gak apa-apa, ini bagus. Istilahnya nge-push jiwa, memberikan dorongan supaya beramal. Nah, kenapa? Karena bisa dipastikan secara ilmu matematik 2 bulan berikutnya lunas. Beda ceritanya kalau dia, ya emang dia itu belum mampu, ya bahkan banyak utang, terus utang lagi buat berkorban, tapi nggak tahu kapan bisa lunasnya. Maka ini termasuk orang yang tidak mampu, jadi jangan menyusahkan diri alias takalluf, membebani diri dalam beramal. Untuk yang berikutnya, masalah arisan kurban. Nah, arisan kurban ini tidak pernah dicontohkan oleh salafus saleh. Yang ada itu patungan, musyarakah, berserikat. Ya, jadi tahun itu ya mereka orang pertama, orang kedua sampai orang ke-7 untuk sapi, ya berapa ribu, berapa juta, seperti itu dibolehkan. Tapi kalau sifatnya umpamanya ada 100 orang. Arisan setiap bulan 10.000, berarti ketemu berapa? 10.000 kali 100 1 juta. 1 juta. Ya kan, 1 juta. Ketemu 10 bulan 10 juta. Berarti kalau 10 juta bisa dibelikan kambing 4 lah, anggap ya. 4 ekor kita anggap, yang 2 jutaan. 4 ekor. Kemudian ketika sudah beli 4 ekor, ini untuk siapa? 4 ekor ini otomatis untuk 4 orang per 100. Berarti masih sisa berapa? 96. Nah, 96-nya kapan? Ya nanti tahun depan lagi. Ya. Lah terus sisa 92. Kalau tahun depan 4 orang lagi. Terus kapan sampai tuntasnya? Lah ini yang tidak diperkenankan. Sistem yang seperti ini enggak diperkenankan. Tapi kalau umpama ada panitia, ada sekretariat menerima tabungan untuk kurban. Setiap hari nyetor 10.000, setiap hari nyetor 10.000, ketemu setahun udah berapa itu? Ternyata bisa buat beli sapi, beli kambing. Itu enggak apa-apa. Ini orang yang diberi amanah, pahalanya masya Allah ini. Ya, tapi dia nggak boleh mengikat, dalam arti kalau lagi butuh, saya ambil dulu ya tabungannya. Nggak bisa. Ya kan udah diniatkan korban, ini nggak boleh seperti ini. Wallahu a'lam. Kemudian ini saat ada pertanyaan, bagaimana ketentuan pembagian daging hewan kurban? Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan menyebutkan haknya daging kurban itu dalam 3 hal ya. An yakul, supaya dimakan, dikonsumsi. Wa an yatasaddaq, untuk bersedekah dengannya.
dan untuk dihadiahkan. Ya, 3 ini. Nah, sebagian para ulama untuk memudahkan akhirnya membagi dengan sistem 1/3. 1/3 dikonsumsi, 1/3 disodakokan, 1/3 dihadiahkan. Nah, ketentuan 1/3 ini nggak mutlak, karena nggak ada hadis yang terkait dengan 1/3 ini tadi. Artinya gini, ada orang yang, wah saya pokoknya berkorban aja, saya nggak butuh dagingnya. Boleh seperti ini? Boleh. Tapi dia keluar dari keutamaan berkorban. Kenapa? Karena sahibul korban keutamaannya mencicipi daging korbannya. Ya, dia cicipi nggak apa-apa. Ya, dia mencicipi. Dia minta mungkin sebagian. Kalau bahasa istilah orang Arab ya, jatahnya macan itu untuk orang lain. Paham? Jatahnya macan untuk orang lain artinya gini, macan itu bagiannya paling banyak itu dagingnya. Jangan dibalik, bagian macan untuk sahibul korban. Jadi gini, selagi bagian macan untuk orang lain, artinya lebih banyaknya untuk orang lain, sahibul korban hanya sebagian kecilnya, itu nggak masalah. Makanya tadi dikasih batasan sampai 1/3, itu hanya untuk memudahkan. Nah, ini akan sangat memudahkan ketika dikelola sendiri seperti hanya rumah. Bila di rumah satu keluarga, ya udah diambil, sisanya dibagikan dan disedekahkan, dihadiahkan. Nah, ini akan susah ketika pakainya sistem panitia. Gimana sih? Contohnya gini, kan tadi kan an yakul, ya kan, supaya memakan dari daging kurbannya. Lah kalau panitia gimana? Kalau sendiri kan berarti dia nggak bisa ngambil, entah itu hatinya, entah itu kikilnya, atau kepalanya. Tapi kalau ke panitia kan bingung. Akhirnya kan by request. By request, artinya minta ke panitia. Dan ini sebetulnya dibolehkan. Contohnya gini, orang pertama, orang 7 nih sapi ya. Orang pertama bilang, mas ke panitia nih, saya nggak butuh yang lain, saya cukup sampilnya saja. Ya, sampil tuh ya apa bahasa kita, kaki pahanya itu ya. Oh iya, dicatat sama panitia. Orang kedua nemuin panitia, mas, saya nggak butuh hatinya sapi, nggak butuh. Wes bagi no, saya cuma butuh sampilnya saja. Ya, dicatat. Orang ketiga datang juga ke panitia, mas, saya nggak butuh kepalanya, wis terserah, dagingnya bagi no, saya cuma minta sampilnya. Orang pertama sampai orang ke-7 requestnya sama, sampil. Padahal sapi sikilnya kurang 4, ya kan? Kakinya sapi cuma 4, yang minta request orang 7. Ya gimana baginya? Buka kitab fikih manapun nggak ketemu itu. Ya kan? Berarti kan musyawarah panitia dengan sahibul korban. Artinya by request bisa saja, sah-sah saja, minta sebagiannya. Tapi itu lagi bahasa, kalau bisa dikembalikan yang besarnya, jatah macannya itu tadi, dalam tanda petik, itu yang dibagikan sedekah dan untuk dihadiahkan. Gitu. Lanjut, masih ada? Lanjut. Masih ada, Ustaz? Ya. Ini ada pertanyaan, apakah orang yang berkurban atau sahibul kurban harus hadir saat penyembelihan, Ustaz? Nah, kalau dibilang harus, itu keutamaan fadilahnya. Gitu. Fadilah mudhahi atau orang yang berkurban itu dari awal beli hewan kurbannya. Kalau nggak beli, ternak. Pokoknya dia nernak kambing sendiri tuh, atau beli ke pasar sapinya sendiri. Kemudian dibawa sendiri itu ke tempat mushola id atau tempat penyembelihan. Kemudian belah sendiri. Kemudian mecel-meceli sendiri, nguliti sendiri. Sendiri ini dalam arti terjun langsung ya, bukan one people lah. One people ya kapan selesainya kan? Artinya terjun langsung, sampai naning-naning daging, sampai membagi, sampai dia mencicipi atau mengkonsumsinya. Itu paling utama. Paling utama seperti itu. Nah, kecuali kalau dia nggak mampu, artinya setidaknya dia nggak bisa nyembelih, disembelihkan. Saksikan. Ya, saksikan, lihat sembelih hewan kurban miliknya itu. Nah, dari sini keutamaan berkorban berarti lokal, antum di kampung atau di dalam kota, di dalam wilayah sendiri itu yang terbaik. Beda ceritanya kalau beberapa waktu yang lalu di Indonesia ada musibah gempa Palu, banjir NTB, di saat Dzulhijjah kan mereka butuh
mau obat-obatan, makanan, kemudian kita berpartisipasi ikut kurbannya nggak di kampung kita sendiri, tapi di Lombok, tapi di Poso. Nah, ini tidak masalah. Kenapa? Karena kita membantu tempat yang memang sangat membutuhkan. Tapi kalau bahasanya stabil, aman, nggak ada masalah di negara-negara kita ini, maka lebih baik afdolnya berkurban itu di wilayah kita sendiri, supaya bisa masuk ini semua tadi, dari nenteng hewannya, nyembelihnya atau menyaksikannya sampai membagikannya. Tuh. Lanjut pertanyaan boleh. selanjutnya. Masak daging kurban untuk menjamu panitia apakah termasuk upah yang terlarang, Zat? Ini masalahnya bukan masak dagingnya aslinya. Terus gimana? Panitia ini aslinya itu sopo? Ini sopo panitia itu? Panitia itu definisinya seperti apa? Satu, definisinya wakil. Wakil sohibul kurban. Namanya wakil berarti kan panjang tangan dari sohibul kurban. Ya benar. Ya, sohibul kurban. Sohibul kurban berhak nggak jadi dapat jatah dagingnya? Berhak. Mencicipi dagingnya? Berhak. Kalau panitia akadnya sebagai wakil, ya kan? Nggak masalah, no problem. Tapi sekarang permasalahannya ketika panitia dengan definisi mereka adalah tim jasa, servis untuk ini. Nah, itu kan? Padahal dalam hadis Ali, ya, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit, ini sebagai perumpamaan aja, karena kulit itu biasanya yang paling akhir, paling tersisa. Menjual dari kulit kurban atau dari semua yang ada dalam hewan kurban, maka tidak ada pahala kurban baginya. Nah, artinya manfaat kalau balik lagi, itu yang nggak diperbolehkan. Nah sekarang gini, ini kan kita masih burem ya, panitia itu seperti apa. Wis gini aja, paling enaknya jalan tengahnya. Biasanya kan sembelih itu yang pertama di hari Id apa? Kambing. Kambing disembelih supaya apa? Supaya cepat masuk dandang dagingnya, biar cepat digulai. Paling simpel kan itu. Ya benar. Lah kemudian nanti biar bisa untuk sarapan. Ya, umpamanya nyembelihnya jam 7, jam-jam setengah 9 sudah bisa mateng lah, anggap gitu. Lah ketika sudah masak jadi makanan, jangan sampai mengajak makanan jamuannya khusus hanya untuk panitia. Contohnya kalau di ruangan atau di musola atau di masjid, ditutup pintu masjid, jendela masjid, panitia yang suruh masuk. Ya, di depan pintu tuh selain panitia dilarang masuk. Habis itu dimakan khusus panitia. Lah ini yang jangan. Khususan panitia toh kan jadinya. Lebih baik pokoknya kalau udah mateng, siapa aja yang di situ, mau panitia bukan panitia atau mungkin ada anak-anak yang sepedahan nonton, ya diajak, ayo sarapan. Ini kan berarti nggak ada eksklusifnya. Lah ini nggak masalah karena merasakan daging kurban. Ini masalah yang jamuan ya. Karena kalau kita panjang lebar kan itu bisa terkait dengan memasak daging sebelum dibagi. Itu sebagian ulama berbeda pendapat. Kan ada kan dibagi dulu, ya kan? Nah ini kan enggak, kalau kita kan sebagian udah dimasak sebelum daging dibagikan. Itu ada pembahasan lagi juga, nanti ada khilaf pendapat. Tapi kalau hanya sebatas ini tadi, maka solusinya silahkan makan bareng-bareng. Mau yang rewang, mau yang tidak, itu yang penting merasakan masakan dari daging sembelihan kurban. Gitu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan masalah jagal, Ustaz. Ya. Bolehkah penyembelih meminta bagian tertentu, misalnya ekor atau kepala atau kulit dan kaki gitu, Ustaz? Penyembelih jagalnya minta bagian tertentu. Nah, ya. Masya Allah. Ya, ini dalam hadis Ali juga dilarang untuk memberikan ujroh lil jazar untuk jagalnya. Kenapa? Nu'tihi min indina. Dalam riwayat Ali, kami memberikan upah bagi jagal itu dari kantong kami sendiri. Nah, maka dari sini lebih khusus lagi. Jadi kalau bisa jagal itu jangan dikasih bagian kurban, tapi diamplopi sesuai jasa servisnya.
Dari mana? Dari duit yang lain selain dari patungan kurban. Contohnya gini, saya ketua panitia, saya kumpulkan orang yang berkurban, sohibul kurban. Pak, bapak, ini daging kurban, hewan kurbannya sapi, patungannya kalau mau diratakan 3 juta, harganya 21 juta. Sudah? Tapi saya minta setiap Anda memberi juga 100.000. Untuk apa itu? Untuk jaga dan operasional. Jadi nanti 3 juta dibelikan sapi kan, jelas dah? 100 tadi, berarti kan ketemu 700 itu untuk nanti memberikan upah jagal. Ya tergantung urufnya, jagal berapa upahnya. Umpamanya 300.000, kasih 300. Lah, jangan sampai muncul modus, contohnya. Jagalnya tahu kan, saya nggak boleh kasih upah. Akhirnya dia bilang ke saya selaku ketua panitia, Mas, saya nggak perlu dikasih amplop standar 300. Alah, saya kasih 50.000 apa 100 nggak apa-apa. Cuma nanti saya minta kepalanya ya. Nah, ini kan ini kan tipis sekali ini, bisa modus bisa enggak. Ya Pak enggak, tapi kan kita untuk kehati-hatian. Kenapa dia menurunkan standarnya jasanya? Harusnya 300.000. Lah kok 50.000 aja nerima. Cuma dia minta kepala. Bisa jadi kepala ini jadi upah kan akhirnya. Maka lebih baik enggak. 300.000. Kalau ternyata mau ngasih jatah daging, kasih jatah daging sebagaimana jatah daging normalnya yang dibagikan. Itu solusi berikutnya. Yang terakhir, nunggu dibagi semuanya. Lah kok ternyata kaki nggak ada yang ngambil, kepala bingung lah yang bagi. Ini judulnya apa? Sisa. Kalau sisa, berarti nanti kita panggil jaganya lagi. Mas, saya hadiahi sampean kepala, mau apa tidak? Karena judulnya apa? Sisa. Nah, kepanitiaan juga sama tadi, yang rewang-rewang itu. Ya, mereka aslinya pengen bantu dengan mindset, kalau saya bantu saya dapat jatah lebih. Ya kan? Gitu kan? Benar. Lah, gitu, jangan dari awal diniatkan seperti itu. Habis nyembelih, diambil daging terbaiknya, disisakan. Ini nanti khusus panitia. Dengan padahal panitia itu tim jasa tadi, kan ini sama dengan mengupahi. Ya kan? Ya benar. Beda ceritanya kalau udah ditaning-taning, berapa besek, berapa plastik, ketemu 300. Dibagi dah. Kalau kaum muslimin, tetangga yang non muslim yang bukan orang kafir harbi, ya boleh untuk diberi. Ternyata mentok 250. Berarti sisa berapa kresek? 50. Ini namanya sisa. Baru kemudian yang rewang tadi dikasih-kasih. Boleh seperti? Boleh. Kenapa? Karena judulnya sisa. Enak loh. Ya, simpel sebetulnya. Nah, Kalau sana sengaja menyisakan tuh gue. nah itu berarti kan udah sengaja. Sudah di awal sudah gimmick tok itu namanya, udah diniati. Makanya dirata semuanya dulu, dibagikan, kok masih sisa. Lah itu baru yang tadi ikut bantu, nggak apa-apa dikasih kelebihannya. Itu namanya ya hasil sisa, bukan diniati dari awal. Dan kalau boleh usul tadi, kepanitiaan kalau bisa lebih akadnya ditentukan, dia itu wakil atau betul-betul jasa servis. Masya Allah. Masih ada satu lagi kayaknya. Kita lanjut lagi, Ustaz. Iya. Soal selanjutnya, apakah daging kurban harus dihabiskan pada hari penyembelihan? Terus, apakah kalau masih lebih, bolehkah dibagikan di hari lain atau hari-hari tasriknya, Ustaz? Ya. Pertama, hari penyembelihan pun itu kan Rasul SAW bersabda kan, ayyamut tasyrik atau yaumut tasyrik yaumu aklin wa syurbin wa dzab'in. Ya. Hari tasyrik adalah hari menyembelih, ya, hari makan minum dilarang berpuasa dan hari menyembelih. Maka dari sini bisa dilihat hari 10 Dzulhijjah termasuk hari H menyembelih sampai hari tasyrik. Di pagi sampai sorenya. Makruh menyembelih di waktu malam. Ya, usahakan di waktu pagi, siang, maksimal sore.
Jangan sampai terbenam matahari baru beleh. Nah, kemudian apakah harus habis di hari H? Ya belum tentu lihat hewan kurbannya kan. Kalau ternyata hewan kurbannya bisa ratusan ribuan kan bisa sampai hari tasrik selesai itu. Iya, benar-benar. Ya, maka dilihat dulu berapa persentase hewan kurbannya. Kalau ternyata habis di hari 10 Dzulhijjah ya nggak masalah. Berarti kan hari itu juga dibagi. Ya kan? Kalau ternyata banyak, kemudian dari yang paling dekat sudah selesai, masih ada lebih jauh, masih ada yang lebih jauh lagi, sampai kemudian nanti dikalengkan, dibikin apa itu? Sosis. Apa yang dikalengkan itu kayak apa? Sarden, enggak masalah. Bisa dikirim ke Afrika, kayak ini enggak masalah. Ya, kalau tadi prosesnya tadi kan cukup dari yang terdekat, kemudian udah yang lebih jauh lagi kok masih seperti hanya Saudi mereka nggak kurang-kurang daging lah dalam harian. Makanya kemudian dikalengkan, kemudian dikirim ke negara-negara yang mungkin mereka banyak fuqara dan masakinnya. Terkait dengan orang yang diberi daging, lah itu bebas. Dia mau menghabiskan hari itu atau tidak, atau mungkin dikeringkan, diasepi, itu bebas lah ya. Semakin segera dihabiskan nggak masalah, semakin susah dihabiskan karena banyak untuk diri sendiri itu namanya rakus. Ya gitu aja. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, sudah kejawab semua pertanyaan dari Alhamdulillah. dari ikhwan semua. Ya. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Iqbal Muammar. Bayakum, barakallahu fikum. Demikian ya pemirsa yang dirahmati Allah, semoga bisa diambil hikmahnya dan semoga menambah ilmu sebelum kita melaksanakan ibadah kurban itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kurban kita pun kurban yang mabrur indallah. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.